dalam konsep ini kita sendiri dalam UUD 45 sebelum perubahan itu Pak Supomo dalam penjelasan. Saya mengatakan Pak Supomo dalam penjelasan karena penjelasan bukanlah produk dari BPUPK maupun PPKI. Jadi itu pendapat beliau pada saat mengantarkan laporan mengenai pembentukan undang-undang sebagai tim kecil pada zaman itu di bawah pimpinan Bung Karno. Di situ memang dia mengatakan restart dan kita maklum karena Indonesia kan lama dijajah oleh Belanda dan Belanda itu kan menganut paham kontinental tradisinya, yaitu tradisi restart. Jadi kita wajarlah itu mengerti saja. Namun dalam hal itu nanti pasti ada beberapa perbedaan terkait pengertian restart kita. Karena restart dulu itu kan maksudnya undang-undang itu adalah dibuat oleh penguasa untuk menjamin kepentingan penguasa sebetulnya supaya harta kerajaan itu tidak diambil orang lain. Begitu pemahaman saya sebetulnya, sehingga penggunaan restart di kita ini tidak seperti itu karena dasarnya Pancasila, tapi memang intinya bahwa pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh rakyat. Ini sebenarnya inti yang mau kita capai. Nah, dari sini kita bisa lihat UUD 45 sebelum perubahan, yaitu hasil BPUPK. Di sana memang dikatakan beberapa catatan mengenai pembentukan undang-undang dasar, diantaranya yang disetujui juga disahkan oleh PPKI, yaitu masalah pasal 5 tentunya, pasal 5 ayat 1, yaitu Presiden memegang kuasa membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Kemudian pada ayat 2-nya dikatakan bahwa peraturan pemerintah dibentuk untuk melaksanakan undang-undang. Nah, kalau kita lihat ketentuan perundang-undangan itu hanya ada pada pasal 5, kemudian nanti kita lihat ada pasal 20, di mana DPR itu menyetujui undang-undang. Namun kita lihat pada pasal 20 tidak ada keterangan siapa DPR itu. Tidak ada. Tiba-tiba muncul aja, kalau bahasanya Pak Jimli, asbabun uzulnya nggak tahu dari mana. Tiba-tiba ada DPR, tapi perwakilan, tapi tidak ada cerita bagaimana milihnya. Nggak ada dia. Sehingga dia itu sebetulnya lembaga sendiri atau bagian. Kalau kita lihat DPR itu adanya hanya pada pasal 2, yaitu MPR terdiri pada anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan. Berarti dia hanya bagian dari MPR. Oh, makanya pantas tidak ada keterangan apa itu. Nah, ini menjadi masalah nantinya. Menjadi masalahnya karena di mana-mana lembaga legislatif itulah yang buat undang-undang. Nah, kalau kita lihat memang karena tidak jelas asal-usulnya barang ini, makanya kekuasaan diberikan kepada presiden. Kalau kita lihat pasal 20 ayat 1 dan 2 itu kelihatan memang kan, dan pasal 5 ayat 1 seolah-olah undang-undang harus persetujuan presiden. Tapi presiden ini kan mandataris MPR menurut penjelasan. Dan penjelasan memberikan penjelasan bahwa DPR itu wajib menyetujui undang-undang. Nah, prakteknya selama Orde Baru ini otomatis karena presiden mandataris MPR, penguasa, otomatis nggak pernah ditolak itu. Sehingga musyawarah mufakat yang dilakukan adalah mufakat dulu musyawarah. Nah, tapi sampai sekarang orang kan ngomong kembali 45 supaya musyawarah. Padahal prakteknya nggak ada mufakat baru musyawarah. Ini sedaguro sedikit mengenai undang-undang.